بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal. Hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala. Nah, dari Amir Mu'minin yaitu Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah berkata. Saya dalam mengkaji hadis biasanya saya ingin memperkenalkan rawi satu persatu dari orang-orang yang membawa riwayat ini atau menyampaikan riwayat ini dari Nabi, sehingga kita meyakini akan kesahihan atau kebenaran, kevalidan hadis yang kita sedang kaji. Ini perawinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak diragukan lagi, beliau adalah sahabat yang setia, walaupun punya masa lalu yang tidak baik, tetapi masa lalu itu terkubur, masa lalu itu terpendam karena sudah diganti dengan kebaikan, sehingga beliau menjadi orang yang pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah, jangan kita melihat para pembenci kita, jangan kita melihat para haters kita sebagai orang yang selalu menjatuhkan kita, karena satu saat mereka itu bisa menjadi orang yang akan mengangkat kita dan orang yang akan mencintai kita. Begitu juga dengan kondisi Sayyidina Umar, orang yang dulu benci dengan Nabi, orang yang dulu benci dengan Rasulullah, tetapi ketika hidayah itu datang, ketika hidayah itu menyambut dan masuk ke dalam kalbu beliau, ke hati beliau, lalu beliau berjuang mati-matian demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi pesankan, boleh jadi mencintailah kepada manusia atau sesama itu dengan sekedar saja. Boleh jadi dia akan menjadi orang yang kau benci satu saat. Dan sebaliknya, bencilah kepada orang itu sekedar saja, karena boleh jadi satu saat dia akan mencintai Anda. Atau bahasa teks hadisnya, ahbib habibaka haunan ma'asa ayyakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yawman ma. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau minal ashrah al-mubasysyirin bil jannah, termasuk 10 orang yang dikabarkan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya kehidupan yang mungkin gelap di masa yang kurang baik sejak jahiliyah terdahulu, tapi setiap kita masih punya harapan untuk berbuat baik. Maka jangan tunda, mulai saat ini kita hapus kenangan-kenangan kita yang kurang bagus, kita hapus ya sejarah-sejarah, histori-histori kita yang kurang baik, kita ganti dengan histori kita yang lebih baik, karena kehidupan kita semoga yang tidak baik bisa terhapus dengan yang baik, sebagaimana Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan bisa menghapus segala keburukan. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau meriwayatkan hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung mendengar dari Rasulullah. Karena tidak diragukan lagi, beliau dengan keadilannya, dengan kewaraannya, dengan keberaniannya, dan beliau adalah sahabat Nabi, jangankan manusia, setan pun takut kepada beliau. Setan itu kalau mendengar Sayyidina Umar dehem itu 1 kilo yang mendengar dehem beliau, atau sejauh jarak setan yang mendengar dehem beliau itu langsung kabur. Orang yang ditakuti manusia dan ditakuti oleh setan adalah Sayyidina Umar. Kalau mau punya anak ditakuti setan, ditakuti manusia, namain anak Umar. Nah, Umar namanya Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus setan belek nanti nggak pada datang itu. Kalau namanya Umar, karena dia ditakutin, setan aja takut, ya apalagi manusia. Dia mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakul, Rasulullah bersabda. Ini masuk kita ke teori hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu diterima karena niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya hanya saja setiap seseorang itu punya niat masing-masing. Ini hadis berbicara tentang masalah niat. Pentingnya niat dalam Islam itu tidak bisa disepelekan sebagaimana di dalam kajian-kajian yang lain atau kajian-kajian agama lain.
Karena niat ini merupakan utama, merupakan pondasi di dalam agama Islam, sehingga segala sesuatu itu bisa sah dan segala sesuatu itu bisa diterima karena sebab kita memiliki niat yang tepat, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah ini mengatakan bahwa hadis ini masuk dalam 70 bab di antara bab-bab fikih. Karena apa? Setiap urusan ibadah itu membutuhkan kepada niat. Kita mau wudu, ada niatnya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil akbari. Ya, kita mau mandi junub ya, mandi yang ibadah, mandi junub, itu ada niatnya. Ya, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar. Ya, kita mau mandi Jumat, ada mandi yang ibadah, mandi Jumat, itu ada niatnya. Nawaitu al-ghusla yaumal jum'ah, ya, sunnatan lillahi ta'ala. Ada kita mau salat, ada niatnya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Kemudian kita mau bayar zakat, ada niatnya. Nawaitu an ukhrija az-zakata. Kita kemudian mau haji, ada niatnya. Ya, nawaitul hajja. Ya, kita mau umroh, ada niatnya. Begitu juga kita mau puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Nah, ini semua ya semua daripada pekerjaan-pekerjaan ibadah yang hubungan seorang hamba kepada Allah itu ada niatnya dan ada tata caranya. Maka sebab itu Nabi katakan, sabdakan dalam hadis ini, segala sesuatu itu sah, amal itu dianggap jika ada niatnya. Inilah pentingnya niat, sehingga kita bagi seorang muslim perlu meluruskan dan mengingatkan kepada hati kita masing-masing untuk senantiasa niat, wabil khusus dalam amal-amal ibadah kita maupun di luar amal ibadah. Aktivitas kita bisa disertai menjadi amal ibadah ketika niat kita tulus. Yang mau dagang ke toko, yang mau dagang ke pasar, yang mau dagang di pameran, yang mau dagang dimanapun, ketika niat dagangnya karena Allah Ta'ala, niatnya aku berangkat ke toko, aku berangkat ke pasar, aku berangkat ke pameran karena Allah, aku pengen dagang supaya anak istri aku tercukupi dalam urusannya. Aku pengen dagang supaya aku bisa nabung buat umroh. Aku pengen dagang supaya aku bisa nabung buat haji. Pengen dagang supaya aku bisa sedekah buat anak yatim piatu, fakir miskin dan lain sebagainya. Maka dagangan itu menjadi niat ibadah. Begitu pula tidak lepas dari mahasiswa-mahasiswi. Aku niat belajar, aku niat ke kampus, aku niat mengerjakan tugas, aku niat mau melakukan sesuatu yang dilakukan di kampus karena Allah. Ketika kita niatkan semua itu karena Allah, maka semenjak kita keluar dari rumah dengan membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, itu akan dinilai, dicatat menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan itu, ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah tadi yang saya sebutkan di awal. Salat, puasa, zakat, haji, ya ini mahdhah khusus. Ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah umum. Kelihatannya tidak ternilai ibadah, tetapi jika diniatkan, ini saking besarnya urusan masalah niat, maka menjadi niat ibadah. Ya, contoh kita jalan. Di jalan itu ada paku. Ketika kita jalan, kita melihat ada paku, kita angkat paku itu. Atau ada kulit pisang, kita angkat kulit pisang itu. Niatnya apa? Supaya orang yang jalan setelah saya tidak terinjak kakinya dengan paku atau tidak terpleset kakinya dengan pisang. Maka kita ngangkat pisang, kita ngangkat paku, itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nilai kebaikan. Maka segala sesuatu bisa. Bab itu justru malah kehidupan kita hakikatnya itu tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Sebagaimana dalam surah Al-Dzariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Ibadah dalam hal ghairu mahdhah, yang umum, segala sesuatu. Hatta ibadah yang paling enak itu adalah nikah. Nikah ini ibadah. Orang mau nikah itu ibadah. Berarti dia lagi menikah, ibadah. Maka orang yang mau nikah, biasanya yang mau mengikat janji suci ini penuh dengan ujian,
baik dari internal maupun eksternal, baik dari mantan ataupun dari calon mertua, baik dari orang yang dikenal ataupun orang yang tak dikenal. Karena dia mau ibadah. Biasa orang kalau mau ibadah itu ingat, setan itu akan selalu mengganggu kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka pentingnya niat itu. Luruskan niat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita luruskan niat kita karena Allah, maka Allah akan bantu kita. Inilah pentingnya melibatkan Allah dalam segala urusan. Siapapun yang melibatkan Allah dalam segala urusan, maka Allah akan turun tangan di dalam urusan itu. Allah akan tunjukkan gimana caranya menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita niat belajar, mahasiswa niat belajar ke kampus karena Allah, ya saya mau belajar udah karena Allah. Ya kan saya punya cita-cita, Ustadz, saya punya keinginan, boleh punya keinginan, yang mau jadi dokter silahkan mau jadi dokter, yang mau jadi insinyur silahkan menjadi insinyur, yang mau jadi apoteker silahkan menjadi apoteker, yang mau jadi ahli hukum silahkan mau jadi pakar hukum, yang mau jadi presiden silahkan mau jadi presiden. Tapi semua itu diniatkan karena Allah. Kalau saya jadi dokter, maka saya akan bantu, saya akan membantu menolong orang yang sakit. Maka kalau saya jadi insinyur, maka saya akan bantu orang yang ingin bangun rumah. Kalau saya jadi apoteker, maka saya akan bantu orang yang ingin mencari obat. Kalau saya jadi miliarder, maka saya akan bantu orang yang tidak mampu agar bisa makan, bisa minum, dan bisa menyambung kehidupan mereka. Nah, niatnya semuanya karena Allah. Ketika kita niatkan seperti itu, maka Allah akan hitung. Begitu juga, tidak sebaliknya. Orang yang beramal ibadah, kalau niatnya ibadah mahdhah, ibadah yang khusus, kalau niatnya bukan karena Allah, maka tidak dihitung karena Allah. Tidak dihitung karena Allah. Contoh, kita sholat, Masya Allah, karena sholatnya di calon rumah mertua, akhirnya kita sholatnya lamain. Bacanya apa? Surahnya Al-Baqarah. Sudah di ayat yang kelima lupa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinuun. Kita lirik mertua kita udah jalan belum ya? Oh masih ada. Diem aja. Nah ini salat kita bukan karena Allah berarti. Nah, atau kita mau menolong juga karena ada dosen, kita tolongin teman kita. Nggak ada dosen, kita nggak tolongin teman kita. Kita menolong, membantu, itu berarti karena manusia, bukan karena Allah. Alangkah sedikitnya pahala kita bahkan bisa hilang kalau kita beramal bukan karena Allah. Terus di mana adanya karena Allah? Dalam hati. Dalam hati. Karena bicara niat, mahalluha fil qalbi. Bicara niat, tempatnya itu di hati. In my heart. Ya. Di dalam hati kita sendiri, itu adalah tempat niat. Kita niatkan semua karena Allah. Walaupun orang tidak menilai, walaupun orang tidak menghargai, walaupun orang tidak menganggap, tapi kalau hati kita tulus karena Allah, maka Allah akan tunjukkan keajaibannya kepada kita. Inilah pentingnya niat. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrah? Hijrah itu apa? Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini asal definisi hijrah. Tapi hijrah itu juga bisa pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dulu atau sekarang masih berkomunitas dengan komunitas yang suka lupa kepada sholat, yang suka masih mabuk, maaf bicara, yang masih suka dengan mabuk, suka dengan judi. Hijrah, pindah, ganti komunitas yang senang dengan ilmu, yang giat dengan ibadah, yang support terhadap hubungan kita baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dimaksud dengan hijrah. Karena hijrah tidak selamanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi dari satu keadaan yang lain. Dulu kita malas untuk berpuasa, sekarang kita rajin berpuasa. Dulu kita malas untuk gemar berinfak sedekah, sekarang kita rajin bersedekah. Dulu kita malas untuk membantu orang, sekarang kita rajin membantu orang. Ini namanya hijrah. Maka
momentum hijrah itu adalah yang terpenting bagaimana keinginan, kekuatan hati kita untuk berpindah dari masa kita yang kurang baik menjadi masa yang lebih baik, dan kita niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang niat karena Allah, pasti Allah akan berikan di luar dugaan yang kita duga selama ini. Karena Allah lah yang maha berkuasa, Allah lah yang punya cara. Jangan pakai cara kita. Kalau cara kita masih terbatas, pakai cara Allah. Tunggu keajaiban Allah, tunggu kekuasaan Allah, berharap keajaiban Allah, berharap kekuasaan Allah melalui cara Allah, bukan melalui cara kita. Karena cara kita seringkali terbatas dengan pikiran kita, cara kita seringkali terbatas dengan kemampuan kita, tapi cara Allah tak akan pernah terbatas dengan pikiran kita, dengan apapun. Itu Allah akan tunjukkan keajaibannya. Maka niatkan semua karena Allah. Ya, ibadah karena Allah, nikah karena Allah, puasa karena Allah, ya, membantu orang lain karena Allah, menolong orang lain karena Allah, ya, berbakti kepada kedua orang tua karena Allah, maka Allah akan kasih kepada kita. Tinggalkan yang haram karena Allah, ya, dekati yang halal itu karena Allah. Semua ketika kita niatkan karena Allah, Allah akan berikan kita yang terbaik. Selanjutnya hadis di akhir ini, penghujung hadis Nabi bilang, "Faman kanat hijratu wa man kanat hijratuhu lidunya." Begitu juga sebaliknya. Siapa yang hijrahnya, siapa yang pindahnya, siapa yang hatinya itu melakukan sesuatu karena dunia, yusibuha, yang ia ingin raih, yang ia ingin dapat, ya, belajar karena dunia, mengajar karena dunia, begitu juga membantu karena dunia, kemudian juga menolong karena dunia, bekerja karena dunia. Waduh, sayang sekali kalau kita saat ini kita kumpulkan harta, usia kita misalnya 40 tahun, kita kumpulkan harta sampai 60 tahun kita bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan miliar. Setelah itu 60 tahun kita meninggal, padahal yang baru kita nikmatin 2 miliar, maka 98 miliar lagi udah milik orang lain, bukan milik kita. Kalau kita niatkan itu bukan karena Allah, sayang sekali itu akan sia-sia, ya, karena kita hanya mengejar dunia. Sedangkan dunia itu kata Nabi, laksana telunjuk kita masukkan ke dalam lautan, kemudian kita angkat kembali, itulah dunia seisinya. Sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan akhirat dan kenikmatan yang Allah sudah siapkan di surga bagi para penghuninya. Maka sebab itu kita niatkan semua kita karena Allah, membantu orang lain karena Allah. Allah akan ganti. Ya, ini ada hadir di tengah-tengah kita. Ya, itu sebagai satu contoh. Mudah-mudahan diistiqomahkan hatinya. Saudara saya Hasan Ma'ruf itu kemarin ini membantu di Masjid Hashim Asy'ari menyiapkan 7 ekor bandeng, ya, bandeng pecak bandeng kan enak kita, ya, pecak bandeng kan enak disiapin, itu dia belum keluarin, belum disajikan karena harus disajikannya hari Jumat, itu sudah dapat orderan 25 apa 30 itu. Ini kalau membantunya karena Allah, Allah akan ganti, Allah akan kasih. Tapi kalau karena kita karena dunia, wah, gua kalau ngasih pecah bandeng, ini nanti orang-orang bisa jadi pada memuji gua orang bagus, gua orang gemar sedekah, gua orang baik, gua orang yang peduli, nah ini kan niat salah. Tapi kalau ilah ta'ala, Allah akan ganti dengan caranya Allah, dengan kekuasaan Allah. Kita harus percaya karena Allah punya kuasa dan Allah punya kehebatan serta keagungan yang tanpa batas apapun. Jadi hijrah kita, jangan takut. Dulu di komunitas, orang yang suka ninggalin sholat, kalau saya keluar dari situ, nanti saya dagangannya nggak laku, nanti saya dikucilkan, nanti saya nggak punya teman lagi. Itu memang bisikan-bisikan syaitania, itu selalu ada. Tapi begitu Anda keluar dari komunitas orang yang sering melalaikan Allah, arti kata dalam contoh mereka sering meninggalkan sholat, berarti Anda saat seperti itu Anda sedang disiapkan sama Allah teman yang lebih setia, teman
sahabat yang bukan hanya bersahabat kepada Anda di dunia saja, tapi bersahabat dengan Anda sampai kepada akhirat nanti. Karena apa? Sahabat yang diikat karena Allah, sahabat yang diikat karena tali Allah, persahabatan yang diikat karena dasar ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu persahabatan yang tidak berhenti cuma hanya di dunia, tapi persahabatan yang akan bersambung kelak nanti di akhirat. Faman kanat hijratuhu li dunya, siapa yang hijrahnya karena dunia, awi mra'atin, atau karena wanita, yankihuha, yang ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara, dia akan mendapatkan yang dia inginkan. Nah, hadis ini ada asbabul wurud. Kalau kita bicara hadis, ada namanya asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu datang. Tapi kalau kita bicara ayat, ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab ayat itu turun. Asbabul wurud ini, dulu ada seorang pemuda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, itu 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun dakwah di Madinah. 13 tahun dakwah di Mekah, ini penuh dengan rintangan, tantangan, cobaan, ujian yang sangat-sangat besar sekali. Di antara, ya, karena cobaan, yang namanya cobaan itu berat. Kalau yang ringan namanya cobain. Kalau berat, cobaan. Kalau ringan, cobain. Kalau banyak, cobaan. Kalau dikit, cobain. Nah, Nabi itu mengalami cobaan yang berat. Sehingga Allah perintahkan kepada Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Diajaklah orang-orang yang sudah Islam. Diajaklah orang-orang yang sudah ikut kepada Nabi untuk hijrah ke Madinah. Ketika ingin diajak, maka ada dari mereka, di antara mereka, ini dikenalnya dengan istilah, kalau dalam hadis ini, kajian hadis, muhajir ummu qais. Muhajir ummu qais. Ada wanita desa, itu cantik sekali. Pokoknya cantik, super, ya, cantiknya super ini. Ini wanita ini menjadi banyak idaman para pria. Kemudian ketika Nabi ingin ajak hijrah para sahabatnya yang sudah masuk Islam untuk berangkat ke Madinah, itu ada seorang pria nggak mau ikut kalau wanita itu nggak ikut, nggak mau berangkat kalau wanita itu nggak berangkat, nggak mau ngikut Nabi kalau wanita itu nggak ngikut. Pokoknya kalau si Ummu Qais berangkat, gue berangkat. Kalau Ummu Qais nggak berangkat, gue nggak berangkat. Gue gimana Ummu Qais? Karena gue incar dia, gue demen sama dia. Gimana kalau udah demen tuh? Orang kalau udah bicara cinta itu bisa membutakan segala keadaan. Cinta itu kan al-hubbu a'ma wa abkam. Cinta itu membutakan segalanya. Dan orang kalau udah demen itu, biar kata jangankan gerimis, geluduk, hujan, petir, labas terus, jalan terus. Karena apa? Udah demen, udah cinta. Orang kalau udah cinta itu, maka matahari yang panas tak terasa, hujan badai yang keras itu tak menjadi hambatan bagi dia. Karena apa? Sudah cinta. Nah, ini pria yang disebut muhajir Ummu Qais, dia mau berangkat hijrah bersama Nabi kalau seandainya perempuan yang bernama Ummu Qais yang cantik, yang menjadi idaman pria itu, dia berangkat. Nah, akhirnya Nabi bersabda, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Kalau yang berangkat hijrahnya karena dunia atau karena wanita, ya nanti dia dapat wanita. Tapi dari Allah nggak dapat apa-apa. Dari Allah nggak dinilai apa-apa. Karena apa yang dia cari? Dunia. Yang dia cari jabatan. Yang dia cari tahta. Yang dia cari harta. Yang dia cari wanita. Yang dia cari, nah ini kan godaan tertinggi kan, 3, harta, tahta, wanita. Satu lagi Raisa. Tapi udah diambil orang Raisa. Jadi tinggal 3, harta, tahta, wanita. Raisa udah nggak lagi godaan karena udah milik orang lain. Nah ini karena orang lain, hijrahnya karena orang lain, dia dapat. Hijrahnya karena wanita, dia dapat wanita, tapi nggak akan dapat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula, jangan pernah meremehkan amal kecil, karena boleh jadi amal itu terlihat kecil, tapi di mata Allah, ketika niat kita kuat karena Allah, akan bernilai besar.
Begitu juga amal itu bisa besar, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka di mata Allah. Maka saya sering katakan, orang kaya, miliarder, nyumbang 500 juta buat masjid, dengan orang miskin nyumbang 1 juta buat masjid. Kalau 1 juta itu memang uang yang dia dapat untuk dia sumbangkan ke masjid, boleh ngumpulin, dan ketika dia sumbangkan nggak ada lagi saldo yang dia miliki, itu orang miskin secara logika sebenarnya lebih banyak dia. Justru lebih banyak, karena apa? 1 juta dia boleh kumpulin, kemudian dia kasih, tanpa ada dia sisihkan. Dengan orang miliarder, dia punya banyak uang, kemudian nyumbangnya 500, tapi masih ada saldo yang banyak. Kan begitu. Begitu juga sebaliknya. Orang kaya yang kehilangan 1 juta, tapi tidak menyesal, itu jauh dinilai zuhud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang miskin yang kehilangan 10.000 tapi gerutu. 10.000 tapi gerutu. Udah gerutu, tau gak? Gerutu itu menyesal. Udah menyesal, dia cari-cari orang dan menganggap salah. Lu yang ngambil duit gue ya? Lu yang ngambil ya? Tadi perasaan duit gue jatuh di sini. Siapa nih? Oh, repot dia. Kehilangan 10.000 repot. Orang miskin yang kehilangan 10.000 repot, itu tidak lebih zuhud daripada orang kaya yang kehilangan 1 juta tapi tidak repot. Nah, itulah kalau dunia kita tidak taruh dalam hati kita. Maka sebaiknya, pesan saya, itu adalah letakkan dunia dalam kantong kita, jangan dalam hati kita. Kalau dalam kantong, ketika jatuh, ketika lepas, ketika kita harus keluarkan, maka kita tidak sakit hati. Tapi kalau dunia kita lekatkan dalam hati kita, maka kita gampang sakit hati. Hijrahlah karena Allah, begitu juga berbuatlah, beramallah karena Allah, maka Allah akan mencatat amal kita. Walaupun saat ini mungkin orang lain tidak menghargai, tapi suatu saat Allah akan balas yang terbaik buat kita. Ini berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke, saya pungkas dengan cerita sebelum bertanya. Di zaman Rasulullah ada pencuri datang ke majelis Rasulullah SAW, ingin bertobat. Dia pencuri memang, ingin bertobat. Ketika dia datang ke majelis Nabi lagi ngajar di Masjid Nabawi itu, ke rumah beliau. Kemudian dia mendengar Nabi lagi ngomong, barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, maka suatu saat dia akan menemukan yang haram itu menjadi halal. Saya ulangin, Nabi ingatkan, ini pencuri masuk ke majelis Nabi, sedangkan Nabi lagi ngajar, emang lagi ngajar. Kemudian dia mendengar Nabi lagi ngomong, siapa orang yang meninggalkan yang haram, maka suatu saat yang haram itu menjadi halal bagi dirinya. Maksudnya apa? Si pencuri itu setelah mendengar itu merenung. Nah, sampai di malam hari, dia kelaparan. Di masjid itu dia kelaparan. Akhirnya ingin mencuri lagi. Ya, nggak sanggup nih. Dengan kondisi keadaan dia mencari rumah orang yang terbuka rumahnya. Kemudian dia temukan, singkat cerita, dia temukan rumah ada yang terbuka pintunya. Dia masuk ya, tapi tadi dengar Nabi bilang, tinggalkan yang haram, maka yang halal menjadi. Dia sebenarnya udah taubat, tapi tergoda lagi hatinya dengan bisikan setan itu. Akhirnya dia mau masuk ke dalam rumah itu, ragu-ragu. Nah, timbullah bisikan hati yang baik. Bisikan hati yang baik itu namanya dari hati sanubari. Dia bilang, ya sudah kalau gitu kamu tutup itu pintunya supaya enggak ada yang masuk, enggak ada orang lain yang masuk. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah itu, ya dia lihat ternyata ada wanita, masya Allah tabarakallah, wanita itu cantik, kemudian lagi tidur. Godaan lagi setan ini, setan menggoda lagi. Ya udah singkap aja sekalian itu, sekalian dapat ketiban durian, dalam duriannya ada dolar itu namanya orang. Kalau mau mencuri, kemudian menyingkap menyetubuhi, nauzubillah min dzalik. Bisikan, tapi dia berupaya lagi. Oh iya, kata Nabi, siapa yang ninggalin yang haram, nanti yang haram itu satu saat bisa jadi halal bagi dirinya. Akhirnya, jangan. Dia tutup dengan kegemetaran hatinya, dia tutup pintu itu, dia tak bangunin wanita itu, tak ganggu wanita itu, kemudian dia keluar. Dia tutup rapat. Tadinya dia ngelihat sambil jalan itu pintu rumah itu terbuka, tapi takut khawatir pencuri, akhirnya ditutup. Dan dia lawan godaan setan, bisikan setan itu. Dia lari lagi ke Masjid Nabawi,
dia i'tikaf di Masjid Nabawi. Keesokan harinya ada seorang wanita datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang ke rumah Nabi, wanita itu minta jodoh, minta dicarikan jodoh, minta dicarikan di imam bagi kehidupan rumah tangganya. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, Nabi kemudian ke masjid, melihat ada pria itu yang masih di masjid itu, yang tadi pencuri bertaubat itu. Nah, dia akhirnya ditawarkan sama Nabi. Kata Nabi, saya tawarin, ente udah punya istri belum? Belum ya Rasulullah. Mau nggak saya nikahkan dengan si fulana? Nah, akhirnya diperlihatkan sama Nabi. Fulana itu, dia dengan kagetnya, ternyata perempuan itu adalah perempuan yang tadi malam dia masuk ke dalam rumahnya, dia ingin sikap tapi tak jadi. Karena dia mengingat hadis Nabi, siapa orang yang meninggalkan yang haram, maka Allah akan jadikan yang haram itu halal bagi dirinya. Akhirnya apa? Dia benar-benar kuat dengan keimanannya, dia tinggalkan perkara-perkara yang haram, dia merasa tenang hatinya, dan yakin akan pertolongan Allah, dia dapat itu perempuan. Perempuan punya rumah, kemudian gak punya suami. Dia cantik juga, mencari jodoh. Dia semalam dia tutup pintunya tanpa sepengetahuan perempuan itu, dan ternyata ketika Nabi ingin menjodohkan, dia tahu bahwa perempuan itulah yang tadi malam dia tutup pintunya. Perempuan juga itu tak tahu bahwa siapa yang menutup pintunya saat dia sudah terlelap tidur dan kondisi rumah dalam keadaan kebuka. Masya Allah, inilah faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah, Allah akan ganti, Allah akan kasih. Ini betapa contoh atau sampel yang Nabi kisahkan dalam satu riwayat, bahwa orang yang meninggalkan karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Ini yang bisa saya sampaikan dalam hadis pertama di kitab Arba'in Nawawi nanti.